Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania, NIM A04213009, kelas THPA. Ingin memaparkan materi tanaman ubi jalar. Tanaman ubi jalar adalah salah satu tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Ciri-ciri tanaman ubi jalar: 1. Warna kulit ubi dan buah bervariasi. 2. Umumnya ditanam di lahan sawah atau tenggalan. 3. Tipe pertumbuhannya berupa semak-semak. 4. Diperbanyak dengan bagian ubi, pucuk batang, dan stek batang. 5. Umur ubi jalar berkisar antara 4-4,5 bulan. Cara penanaman tanaman ubi jalar. A. Pengolahan tenggalan. 1. Tanah dicampur dengan pupuk dan pasir. 2. Buatlah bedengan-bedengan selebar 50 cm dan tinggi dasar selokan 40 cm. 3. Beri jarak antara bedengan sebesar 30 cm. 4. Tunggu antara 1-3 hari supaya tanah menjadi pecah dan semakin gembur dan halus. B. Pemilihan bibit. 1. Jika bibit berupa batan, maka hendaknya memotong batang sepanjang 25-35 cm dengan ruas sekitar 5-6 ruas. Sisahkan 2-3 helai daun di sekitar pucuk daun. Bibit bebas dari penyakit. Bibit mempunyai kualitas yang unggul, varietas Samarinda atau nanas putih. Bibit harus yang masih muda, kalau yang tua lambat untuk berumbinya dan lekas mengering. C. Cara penyemaian bibit. Perhatikan bibit batang jangan sampai rusak, karena untuk memunculkan tunas yang baru dan tunas tersebut dapat kita tanam kembali. Kualitas yang baik hanya berlaku pada 1-3 kali bibit awal. Kalau lebih dari itu, maka kualitas yang dihasilkan kurang baik. D. Cara penanaman. Pada tanah yang kering, diberi air pada selokannya supaya airnya menyerap ke dalam tanah dan tanah menjadi lembab. Berdasarkan dibuat lajur dengan cara diberi cengkungan, lalu tunas ditanam sebagian pangkalnya dan ditimbun. Beri jarak bibit 30 cm dan penanaman pun selesai. F. Lakukan penanaman. 1. Kapan saja dan disesuaikan dengan kondisi iklim. 2. Bila pada tanah tenggalan, maka penanaman paling baik dilakukan pada bulan Februari dan akan dipanen pada bulan Juni. Dan penanaman kedua ini dilakukan pada bulan Juli dan akan dipanen pada bulan Oktober. Jika penanaman di lahan sawah, maka waktu yang tepat antara bulan Maret dan April dengan masa panen antara Juli dan Agustus. Pemupukan awal. 1. Setelah bibit ditanam selama seminggu, maka pupuk dapat diberikan pada tanaman dengan dosis 1/4 dari dosis pemakaian normal. 2. Pemupukan dilakukan dengan cara penyemprotan dengan pupuk cair dan perlu diperhatikan bahwa si tanah tidak boleh terlalu basah karena dapat menyebabkan pangkal di bibit busuk. 3. Jika dalam seminggu tanaman ubinya sudah tampak tunas baru atau daunnya mulai bersemi, maka tidak perlu lagi untuk dipupuk. Cara pemanenan ubi jalar. 1. Tentukan pertanaman ubi jalar yang telah siap dipanen. Potong atau pangkas batang ubi jalar dengan menggunakan parang atau sabit. Kemudian batang-batangnya disingkirkan keluar petakan. Galilah gulungan dengan cangkul hingga terkuat ubi-ubinya. Ambil dan kumpulkan ubi jalar di suatu tempat pengumpulan hasil. Bersihkan ubi dari tanah atau kotoran dan akar yang masih menempel. Lakukan seleksi dan sortir ubi berdasarkan ukuran dan karena kulit ubi yang seragam. Pisahkan ubi utuh dengan ubi yang terserang oleh hama dan penyakit. Masukkan ke dalam wadah atau karung goni, lalu angkut ke tempat penampungan atau pengumpulan hasil. Persebaran tanaman ubi jalar. Tanaman pangan ini
tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan terdapat beberapa daerah yang menjadi sentra pengembangan tanaman pangan tertentu, seperti Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Varietas tanaman ubi jalar. 1. Ubi ungu, ubi mentega, ubi cilembu. Manfaat tanaman ubi jalar. Kandungan gizi. Artikel yang diterbitkan oleh Carolina Sweet Potato Commission. Dari 85 jenis sayuran yang diteliti, ubi jalar merupakan makanan yang terbaik di daftar tersebut. Ubi jalar merupakan makanan dengan rasa manis yang bebas lemak dan mengandung 769% dari nilai harian vitamin A dan 69% kebutuhan vitamin C dalam satu porsi, kurang lebih 1 klub. Bahkan makanan super ini juga mengandung 4 gram protein per porsi. Ubi jalar mengandung jumlah tinggi beta karoten, yaitu sebuah antioksidan alami yang mampu membantu tubuh untuk meningkatkan pertahanan yang kuat terhadap radikal bebas dan penyakit. Ubi jalar juga mengandung vitamin C dan vitamin B dan fosfor dalam jumlah yang cukup tinggi. Ketika kandungan dalam ubi jalar ini membuat ubi jalar menjadi sebuah alat yang ampuh melawan infeksi. Segi ekonomi. 1. Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan industri kreatif seperti menjual makanan yang kreatif dan inovatif. 2. Membuka lapangan kerja. 3. Menambah keanekaragaman jajanan yang khas dan menarik minat investor untuk berinvestasi. Baik, itulah tadi materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.